ketemu lagi bersama saya, Leona. Yuk kita ngeletek sambil ngulik Pak Soekarno Aji. Ya. Betul ya Pak, saya nyebutnya ya? Jih, Oh, Soekarno ya. Aji. Maaf, ini saya Dilepas mau ya? buka masker, ya. Kalau jenengan monggo mawon. Ya, enggak apa-apa ini udah. Namanya gimana? Situasinya sudah agak aman ya, PPKM. Insya Allah ya. Nah ini saya dengar-dengar jenengan perjalanan hidupnya tuh lumayan bolak-balik ya. Ya. Bukan bulat tapi bolak-balik gitu. Karena lahirnya di Tawangmangu, benar? Lahir Tawangmangu nggih, Karanganyar. Dari background keluarga apa? Saya dari kalau bapak ibu itu pedagang. Pedagang. Nggih. Sekarang jenengan juga dagang kan? Ya, saya pedagang juga. Oh iya, pedagang apa kalau dulu sayur? Kalau Sekarang bapak kan ibu, bapak itu dulu pedagang sapi ya, kayak iya. lantik gitu lah Lantik. bahasa orang ini. Kalau akhirnya saya juga ikut-ikut jadi pedagang. Gitu. Iya. Jadi sekarang usaha di tekstil ya, pedagang Nggih. kain. Nggih. Tekstil. Jadi tekstil saya mulai dari tahun 2009. Dari 2009 2010. Di Karanganyar juga. Oh, saya dulu di Jakarta. Jakarta. Iya, Oh, di iya, makanya itu. Pasar Cipadu. Cipadu. Tepatnya ya. Oh, oke. Pasar tekstil itu. Dan itu pindahnya itu dari Karanganyar atau udah kayak di Jakarta lama? Saya pindah dari Karanganyar ini tahun 94. Oh. Ya, dari sekolah Sekolah. Jakarta, nggih. Terus sampai ya kasus 98. Kemudian saya nikah dan kemudian usahanya tadinya itu apa? Kita pedagang fashion ya, baju, sepatu apa di Oh, daerah. barang akhir Nggih, barang jadinya. kawasan Blok M, Oh. di PD Pasar Jaya. Kemudian terjadi kebakaran itu, terus kita akhirnya Kena rusuh. enggak, Oh. PD Pasar Jaya terjadi kebakaran Oh, waktu itu. itu Ya, sehingga kita beralih ke tekstil malah. Oh, oke. Nggih. Dari barang Jadi ke kayak bahan baku. materi, bahan baku. Nggih. Oke. Oh, nah itu jadi karena pasar yang kebakaran tapi masih lanjut di pasar yang sama. Nggih, saya kemudian ya mengambil ke bahan baku Ya. karena kita juga ada backgroundnya sudah paham tentang tekstil ya, akhirnya kita ngambil di pasar di Cipadu. Oh, tapi sebagai pedagang bukan Ya, produsen. tadinya pedagang. Kemudian dengan berjalannya waktu, nah, kita banyak teman-teman yang dari Korea dan China. Ya. Akhirnya kita yang mendatangkan Oh, import. import ya. Ya sampai sekarang, dan karena terjadi apa? Terus ini akhirnya saya pandemi ini akhirnya kita yang biasa ambil dari Korea dan Cina ini stuck. Wah. Oh, ya, padahal barang Korea dan Cina ini kan sebenarnya sangat bermutu untuk kualitasnya. Kualitas, betul. Value-nya ini Ya. sangat bagus nih. Korea dan ya Korea khususnya itu sangat bagus ya. Jadi kalau dibandingkan dengan harga yang sama dengan kualitas yang kita miliki itu berbeda jauh gitu. Teman-teman saya Garmen juga cerita. Ya, jadi selisihnya itu lumayan gede. Jadi kalau kita ngikutin standar yang Korea punya, itu harga di sini ini sudah sangat tinggi. Gitu. Ya perbedaannya sangat signifikan lah. Jadi efisiensinya kalau lebih bagus juga ya. Ya. Kualitas mungkin teknologinya juga. Ya, dikarenakan pandemi ini akhirnya kan kita nggak bisa jalan. Kita yang biasa ambil importnya atau importnya juga. cara pasarnya di Indonesia ini yang kurang. Satu sisi mungkin karena biaya biasa kita import itu sudah naiknya luar biasa. Oke. Dan kena juga pajak tambahan kan, karena barang-barang khusus yang kaitannya dengan bahan yang banyak mengandung katun, yaitu ada biaya tambahan, biaya masuknya. Sehingga kita akhirnya beralih juga ke produk lokal. Oke. Ya juga. Yang value-nya kurang tadi ya karena harganya Ya, kurang. dikarenakan harganya juga
kita tidak bisa bersaing lagi, sehingga kita mengikuti setelah ini terjadi COVID-19 ini ada perubahan pasar juga. Saya akhirnya, karena yang saat ini yang berjalan itu produk kayak baju tidur, kayak rayon, kayak apa itu, akhirnya kita juga melihat pasar. Sehingga saya juga harus beralih ke lokal. Sehingga sekarang ini saya hampir 2 tahun ini stay saya di Solo. Solo. Ya. Oh, tapi aslinya tadi Karanganyar. Karanganyar. Ya, saya kembali ke Karanganyar sebetulnya, posisinya masih di daerah Solo Raya kan. Oh. Karena pabrik-pabrik yang sekarang produksi bahan-bahan seperti rayon, baju tidur dan apa segala macam itu kan banyak di wilayah Karanganyar. Iya. Pak pengen mencoba usaha yang lain selain perkainan. Pernah saya nyoba juga buka rumah makan Oke. di Tawangmangu. Oh, Bali Ya. maksudnya bukan Bali, bukan rumah makan desa, maksudnya Nah, kembali balik ke desa. Ya. Gitu. Saya buka rumah makan Kanjeng Mami. Oke. Ya, Kecamatan mana ini? Tawangmangu. Oh, Tawangmangu. Ye, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu. Nah, kemudian karena pandemi, akses, kebetulan posisi Tawangmangu itu kan ada jalan 2 ya. Jadi ketika waktu itu terjadi COVID-19 awal-awal itu, jalan itu diarahkan ke satu tempat untuk menghindari ke jalan utama akhirnya. Yang lama itu malah yang curam gitu. Ya, saya posisi yang jalan yang curam yang naik ke atas itu dialihkan ke yang lewat terminal. Karena kita harus diperiksa suhu badan dan disemprot disinfektan itu. Akhirnya jalan yang posisi saya buka rumah makan itu ya otomatis karena ditutup, dan penutupannya juga agak lama waktu itu, hampir 2 bulan lebih ya. Sehingga pelanggan-pelanggan kami ya nggak bisa masuk dan terpaksa saya tutup sampai saat ini. Saya juga mengembangin juga wisata alam itu, yang di Rindu Alam. Rindu Alam itu kebetulan saya yang mengelola juga. Outbound. Ya, hill camp. Untuk hill camp ya. Sekarang dia buka rumah makan di sana, kecil-kecilan. Oke, lumayan. Jadi selain dari usaha tekstil gitu, dulu garment juga ini merambah ke pariwisata nih. Ya, karena kita juga pengen melihat potensi-potensi yang ada di wilayah kita di Karanganyar, apa yang bisa kita kembangkan, ya kita merambah ke dunia pariwisata juga. Nah, kepikirannya Karanganyar kan jangan ya memang kampung halaman Karanganyar ya. Apakah itu jadi motivasi utama atau kenapa ini melihat Karanganyar sebagai potensi? Ya, kebetulan juga kemarin itu selama 2 tahun ya terakhir di Karanganyar ini saya juga melihat ya situasi dan kondisi Karanganyar gitu ya. Sebetulnya menurut saya pribadi Karanganyar ini sangat luar biasa gitu. Jadi dikatakan daerah Intan Pari itu sebetulnya ya harusnya makmur, betul-betul makmur. Makanya saya menciptakan lagu Karanganyar Gudang Wisata itu, saya punya keinginan gitu loh, masyarakat wilayah Karanganyar ini kalau bisa ya gemah ripah lo jinawi. Kalau dalam lagu saya itu kan saya maknai bahwa Karanganyar ini satu ya, industrinya juga lumayan besar. Iya toh, pusat industri juga besar. Pertanian juga sangat luar biasa. Ya, hasil pertanian sayur mayur dan yang lain-lain, khususnya wilayah Tawangmangu dan sekitarnya itu kan tanah yang sangat subur dan tanamannya juga hasilnya sangat luar biasa. Kemudian untuk pariwisata, nggak kurang-kurang. wah, Gunung Lawu itu nggak kurang-kurang, ya kan? Yeah. Dari wisata alam yang sangat luar biasa itu sebetulnya
untuk wilayah Karanganyar ini potensi yang sangat luar biasa. Lagunya tolong dikasih beberapa potongan lagunya dong. Ya, kalau dalam potongan lagu itu kan saya berharap gini, Karanganyar tempatnya subur makmur, gemah ripah lo jinawi, ya kan. Di situ juga pernah di Gunung Lawu itu bahasa ininya muksonya Brawijaya, gitu. Kemudian ada beberapa raja besar yang juga di Karanganyar ini kayak Mangkunegaran, Sambernyowo, termasuk Pak Soeharto almarhum juga dimakamkan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Ya. Dan saya berharap dengan potensi alam yang ada di situ, sumber daya alamnya, juga keramah tamahan masyarakatnya dan segala macam tentang Karanganyar ini, saya berharap Karanganyar ini lebih dari saat ini gitu. Karena saya baru paham betul itu ya masuk selama 2 tahun terakhir ini di Karanganyar. Ya harapan kami sih nanti Karanganyar ini bisa lebih baik. Itu harapan saya yang sebetulnya. Jangan mau berkontribusi dalam kapasitas apa kayak warga pedagang, wirausahawan atau PNS atau wakil rakyat, wakil daerah atau bahkan pemimpin daerah. Ya, kalau mau merubah suatu apa ya, suatu kondisi yang masyarakat ya kita memang harus apa? Ikut tampil di dalam memikirkan situasi dan kondisi daerah tersebut ya. Entah kita mau jadi anggota dewan atau menjadi mungkin kepala daerah tersebut, itu mungkin kita akan bisa punya gagasan dan apa kan tersalurkan dari situ. Lebih mudah ya. Lebih langsung. Dan lebih bisa mengena apa yang kita maksud itu tadi. Itu harapan-harapan saya secara pribadi seperti itu. Jadi ini benar ada keinginan untuk ya kalau keinginan sebetulnya ada juga dorongan dari kawan-kawan untuk kita apa merubah Karanganyar itu seperti apa ya, kita harus masuk ke dalam sistem. Itu kalau kita tidak masuk ke dalam sistem ya sulit untuk mewujudkan apa cita-cita kita itu ya. Ya saya berharap nanti kan hidupnya desa mawa cara, negara mawa tata. Ya kan? Ya, kita harus menghidupkan dari desa. Gitu, cara-cara yang biasa dipakai adat istiadat orang desa, kebudayaan, biar diatur orang desa. Gitu. Tapi negara menata dengan undang-undangnya, dengan segala macam lah. Ya, itu memang harus diwujudkan gitu untuk apa? Untuk rakyat gemah ripaloh jinawi ini loh. Itu kan harus terwujud kan gitu. Kan secara natural, secara alaminya itu sudah keberkahan itu dulu. Tinggal pengolahannya. Makanya secara biografis kondisi alam Karanganyar ini sangat luar biasa. Iya. Gitu loh. Kalau rakyatnya nggak makmur itu ya salah siapa gitu loh. Salah pemimpinnya memberikan apa ide-ide atau pola atau cara, atau memang salah masyarakatnya kan gitu. Kalau masyarakat kita nih Indonesia ini nggak usah diajarin apa-apa, hidup kok. Iya. Tapi lebih bisa hidup sejahtera lagi ketika pemimpin itu bisa mengarahkan ke jalan yang benar gitu. Ya, termasuk masyarakatnya juga mungkin bisa lebih terbuka, lebih berpendidikan, ada wawasan-wawasan baru supaya mau maju, yang kuyong biyok biar bisa memajukan daerah. Ya termasuk orientasinya adalah intoleran sekarang ini kan yang terjadi ini kan sangat luar biasa.
Bagaimana intoleran ini kita hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka ragam agama. Bagaimana ini kerukunan bisa tercapai kan gitu. Itu kan juga harus dimulai dengan pola pemimpin. Menata dari mana sih? Ya saya bilang kalau arahnya tetap harus di Somowacara itu tadi dihidupkan kembali. Budaya, cara-cara desa, adat istiadatnya, ya yang sing biasanya memakai pola yang dulu dari nenek moyangnya apa, yang pernah dipahami apa, ya dijalankan. Jangan ada apa ya, pengkerdilan gitu. Nah, terutama di Karanganyar ini kan sudah ada apa tuh namanya peradaban sejak zaman kuno, ya, zaman kerajaan Hindu-Buddha, ya. Candi Cetro, Candi Betul. Suko, masih banyak candi lainnya, situs-situsnya ini keren sekali. Betul. Bisa tumbuh itu intoleransi pada zaman sekarang. Kalau saya bilang gini loh Mbak ya, peradaban kita ini masyarakat sekarang ini kan kalau dibilang maju katanya lebih maju. Tapi untuk pemikiran saya rasa nenek moyang kita lebih maju. Setuju. Iya toh? Terbuka juga. Karena apa? Yang namanya global warming untuk saat ini kan sudah ya, setelah bahayanya COVID-19 ini kalau dibanding nanti dengan global warming ini tidak ada apa-apanya. Gitu. Coba nanti kalau terjadi sampai oksigen tuh tidak ada. Kemarin kita sudah melihat dari sisi COVID-19 ini loh, orang kekurangan oksigen, tabung oksigen tidak ada ini. Itu aja sudah kayak gitu. Bagaimana ini kalau alam ini oksigennya tidak ada? Iya, COVID ini kan baru ya manusia ke manusia. Lah, iya. Misalnya kayak flu burung, Betul. antara unggas. Nah ini kalau global warming ini kan semua yang di muka bumi. Betul. Kenapa nenek moyang kita dulu itu menjaga yang namanya pohon besar, itu dibikin angker, katakanlah dihormati, sangat dijaga, sumber mata air sangat dijaga. Ini karena apa? Nenek moyang kita telah paham sebetulnya. Nah sekarang ini dengan adanya ini tadi, saya maksud dengan di Somowacara ini tadi, kayaknya kok makin hilang gitu dengan bahasa ada, ya maaf ini, ada syirik, ada musyrik, sehingga pohon-pohon besar ini kok ditebangin gitu loh. Yang namanya punden itu kan wilayah Karanganyar khususnya ya, ini dengan adanya mungkin desakan-desakan dari aliran tertentu itu musnah. Dan kalau berbicara untuk kehidupan, pohon bisa menghasilkan 1 liter oksigen itu setelah usia 40 tahun. Nah sedangkan kita nunggu 40 tahun itu usia kita sudah. Nah ini yang akan terjadi. Nah hal-hal seperti inilah yang harus kita segera kita buka ke masyarakat bahwasanya ini sangat penting gitu. Hebat sekali, kelihatannya kita memang jodoh untuk ketemu malam ini Pak. Soalnya saya tadi nggak berencana. Ini saya pakai kaos namanya Wow, Karanganyar Wow. Ini diberi oleh teman-teman Duta Wisata Karanganyar. Ya, saya sendiri Duta Wisata Kota Surakarta, angkatan tahun 2018, dan saya berjejaring dengan Duta Wisata Karanganyar juga. Salah satu souvenirnya. Nah itu kami juga berrelasi sangat baik, bahwa bahkan belakangan ini tuh saya sudah mengidekan ke teman-teman, yuk kita bikin penyuluhan sebagai duta wisata ke masyarakat. Saya menyarankan ini ke Duta Wisata Karanganyar, bahwa penyuluhan tentang environmental conservation, itu konservasi alam itu ya, sangat penting, karena itu salah satu aset terbesarnya Karanganyar. Untuk pemasukan iya, tapi untuk kesejahteraan, kesehatan masyarakatnya sendiri iya.
untuk menjaga lingkungan hidup itu yang harus ya, kita bercermin aja dari Bali, dia punya alam yang bagus seperti itu dan budayanya dijaga, nyatanya nomor 1 di Indonesia atau di dunia. Mungkin dan masyarakatnya juga dengan adanya pola di Bali itu semuanya sejahtera kan, gitu ya. Kita kenapa tidak memulai dari itu? Dianya sendiri berbudaya dengan karakternya masing-masing, tapi juga terbuka kepada. Iya. Makanya intoleran itu yang sangat menjadi fokusnya itu nanti. Ya. Saya doakan juga bisa tercapai keinginannya Pak Karno untuk memajukan Karanganyar. Iya, doain saja nanti. Saya dan teman-teman bantu nih Pak. Iya. Kita wisata dan lain-lain. Siap. Teman-teman di sini juga bantu loh. Ya. Mau hai kenalan. Ini memang ada orang yang mau memajukan untuk kemaslahatan bersama, ya didukung gitu. Kita perlu perubahan dasar, jadi dasar sebuah pemikiran untuk memajukan sebuah wilayah ataupun bangsa. Kita harus kembali kepada jati diri bangsa itu. Kalau kita tidak segera kembali kepada jati diri bangsa dengan meniru nenek moyang kita lah, selain raja-raja yang pernah berjaya di masanya, karena beliau-beliau itu memakai karakter kultur bangsanya, tidak meniru siapa-siapa. Ya, kita jangan meniru siapa-siapa, kita harus kembali itu lagi. Pola hidupnya, cara berkeyakinannya, termasuk dengan cara adat istiadat budaya dan yang lain-lainnya itu harus segera. Kalau ingin menjadi sebuah bangsa yang mandiri, berdikari, ya kan? Kalau kita semuanya serba meniru pola caranya bangsa lain, ya kita akan ketinggalan. Kita harus kembali kepada jati diri bangsa itu. Itu harapan saya. Itu tadi request saya belum tercapai Pak, nyanyi Pak. Nyanyi apa ini? Nah, tadi kan poin-poinnya aja untuk penjabarannya lah. Ini lagune saestune niku. Oh iya, kalau mau dinyanyikan di sini ya karena nggak ada iringan ya. Nanti kalau salah-salah dikit enggak apa-apa ya. Malah enggak ketok. Kalau ada iringannya malah ketok. Ya. Boleh. Saya coba nyanyikan gitu, Pak. Kabupaten Karanganyar, subur makmur, wiji kang tinandur, gemari palo jinawi, ayem tentrem kerto raharjo, joyo wos hanyapto kutha budaya, Karanganyar gudang wisata, ramah itu kasebut suwarga donya. Wiwit biyen mula lereng lawu mapaning budaya, Candi Cetha, Candi Sukuh, Telaga Madirta. Ya. Nah, terus dilanjut ke ininya, bahwa di kita itu ada beberapa raja yang dimakamkan di Karanganyar juga, kayak Girilayu, Mangadeg. Girilayu, Mangadeg satu. Nah, itu membuat kita nanti menjadi masyarakat yang bisa Kerto Raharjo, membawa kesejahteraan. Kesejahteraan. Oke.
Itu kurang lebihnya Amin. isi lagunya seperti itu. Ya, hebat. Oke. Ini lagunya sudah mencangkup filosofi yang luas juga, termasuk destinasi wisata. Ya, ada religinya, ada wisatanya, ada kemakmuran juga, ada kesinambungan antara pemimpin dan masyarakatnya. Terus, Bisa bersatu untuk mewujudkan lestari widodo itu tadi. ya. Pak minta pesan-pesan buat semua yang nonton, terutama kalau ada warga Solo Raya dan Karanganyar yang nonton, kenapa kita harus saling mendukung antara ya warga, pemimpin dan muda, dan tua, itu kenapa Pak? Pesan-pesannya Pak? Ya, kalau kita bisa bersatu dari semua elemen dan kita bersinergi dalam satu tujuan yang sama, saya rasa kita akan lebih mudah. Ya. Ya, mari kita jaga, mari kita yang rukun, kita semua yang menghargai, menghormati perbedaan yang ada ini menjadi sebuah Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Kenapa? Perbedaan kita diciptakan juga dari perbedaan. Harus. Kalau semua tubuh kita ini tidak berbeda-beda malah repot kan. Tapi dengan adanya perbedaan ini kita memposisikan diri masing-masing, saling mengisi, saling memfungsikan fungsinya masing-masing. Saya rasa apa yang sulit itu akan menjadi mudah. Oke. Itu harapan kami. Mari kita bersatu padu untuk kesejahteraan kita bersama. Itu harapan kami. Ini Pak Soekarno Aji, Bali Desa Bangun Desa. Ya, kita doakan yang terbaik untuk keinginan dan istiqomah ya harapannya Pak Karno. Terima kasih banyak Pak Karno sudah hadir dan menginspirasi. Sampai ketemu lagi supaya bisa ngobrol lagi dan kita saya sangat excited untuk bisa melakukan sesuatu juga untuk daerah wisata favorit saya di sekitaran Solo, yaitu Karanganyar. Paling sering saya ke Mokrang, Pak. Oh ya. Sering sekali. Itu benar-benar favorit. Siap. Sampai ketemu lagi, Pak. Matur nuwun. Terima kasih. Dalu.